sekarang ya kami kayaknya ada yang kurang, ada yang bertambah. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan kita sampai kulit-kulit hari ini yang sampai berlapis saja ke kulit, belum ada jawaban yang sebelumnya. Ada baiknya Bapak membacakan dulu apa yang menjadi kesepakatan kita kemarin. Lalu kita lanjut lagi. Atau bagaimana teman-teman? Harus itu. Harus kesepakatan. Jadi kesimpulan saya, Ya. kesimpulan yang kita kesepakati kemarin, yang saya catat, mohon di keluarga ditambahkan kalau ada yang kurang, karena yang saya catat berupa kesimpulan dari sepanjang kita berbicara kemarin itu hanya dua. Yang pertama, keluarga sangat mengharapkan perhatian yang lebih kepada Adinda Christine karena saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif dari provinsi. Yang kedua, bila pada tanggal 30 sesuai dengan jadwal pemberangkatan putusan ke provinsi dilakukan swab tes kembali ke Adinda Christine dan ternyata negatif, maka keluarga sangat mengharapkan agar Adinda Christine diprioritaskan untuk menjadi peserta paski provinsi utusan Kabupaten Mamasa. Saya kira itu yang saya sempat catat sebagai Ingat saya Pak kemarin keputusan ini yang tidak dicatat sama Bapak. Coba cek lagi. Apa keputusan intinya kemarin? Baca dulu situ Pak. ya, kalau yang saya dikasih kesimpulan dari semua. Jadi yang pertama itu yang saya mulai dari pertanyaan keluarga mengenai penelantaran yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini siapa saja yang bertanggung jawab terhadap Adinda Christine setelah dilakukan atau setelah dinyatakan positif. Mas dispora, masa? Ya, jawaban kami juga sepakat karena seharusnya memang setelah dinyatakan positif maka Adinda Christine langsung ditangani oleh Satgas Kabupaten. Itu yang saya, kemudian yang mengarah ke sini saya sudah bilang kemarin, saya mewakili teman-teman mohon maaf kalau ternyata dalam proses perjalanan dari Mamuju ke Mamasa terjadi penelantaran sesuai yang disampaikan oleh Adinda Christine ke keluarga. Siapa yang bertanggung jawab itu kalau dalam hal penelantaran? Saya bacakan di sini Pak, menurut apa yang saya Silakan. tuliskan di sini Pak. Saya cerita saja. Iya. Yang pertama Pak, Dispora memfasilitasi perwakilan keluarga ke Dispora provinsi untuk mempertanyakan penelantaran anak kami. Iya. Yang pertama Pak, lihat itu catatannya ada di situ Pak, mungkin tidak dibaca. Kemudian yang kedua Pak, Christina akan jadi prioritas utama di provinsi dengan catatan harus negatif COVID. Ya, pada tanggal yang kuat nomor 2 toh? Iya. Sudah ada itu. Pada tanggal itu akan ditetapkan nanti. Belum ada tanggal 30 kemarin Pak. Menurut ingatan saya. Masih tadi saya punya ingatan. Yang ketiga, Dispora aja bekerja sama pihak keluarga mengurus dan memperhatikan khusus keberadaan anak ini. Toh kita akan bersama-sama memperhatikan keberadaannya karena kemarin masih menderita, tidak ada teman sendirian kesepian di dalam kamar tertutup di atas itu. Toh Itu saya nomor 1 tadi. itu toh. Sama nomor 1 tadi saya bilang itu. Oke, terima kasih Pak, itu yang benar. Berarti hanya kurang 1. Ya kurang satu, tapi intinya yang kurang. Ya. Intinya yang kurang. Makanya saya kaget. Tambahkan di situ kesediaan dispora itu kemudian yang fasilitasi turun ke provinsi. Sama-sama kita turun. Jangan ada hanya fasilitas dalam konteks finansial atau apa. Tidak harus turun sama-sama mempertanggungjawabkan.
kita ketemu di sana. Iya, nanti Kita kan bongkar di sana, siapa yang bermain di sana. sama-sama ke sana, fasilitasi sama-sama di sana. Harus ada utusan. Mau Pak Kadis kayak mau kepala bagian mau siapa, penting ada utusan dari Dispora Mamasa. Ya, itu, Kenapa? Pak. Karena awal mulanya utusan itu kan awal dari Mamasa, bukan dari Mateng maupun dari Polewali. Utusan Mamasa ini harus kita garis bawahi. Ya. Jelas semua di sana. Kemudian kesimpulan terakhir kemarin, karena saya masih punya atasan, Iya. maka saya akan konsultasikan ke atasan saya. Oke. Ya. Iya. Tapi Jadi karena- intinya apa yang saya mau di sini, Pak? Kalau apa yang kami sampaikan kemarin bisa terjawab saat ini, maka pertemuan ini kita lanjutkan. Ya. Tapi pada saat masih ada mau ditanyakan lagi ke atasan, bagaimana lebih baik kita bubar, karena tidak ada gunanya sebuah pertemuan kalau tidak ada keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya kami datang di sini, sikap dari Dispora kemudian menanggapi apa yang kami sampaikan. Kemudian sikap dari Dispora untuk menyatakan apa yang kami sampaikan selagi masih logika. Oke. Kalau begitu pernyataan keluarga, ya apa boleh buat? Kita bubar. Karena saya tidak akan bisa mengambil keputusan karena masih ada atasan Saya saya. kira kemarin kita sudah koordinasi di sini bahwa harus koordinasikan dengan pimpinan dalam hal ini kepala dinas dan sebagainya. Iya, Mohon itu izin, maksudnya. Pak. Ya. Saya kira begini, mari kita selektif apa yang terjadi sebenarnya. Ini ada kisah Kristin, bukan Mamasa yang dia pertaruhkan. Dia ini berjalan, dia pergi atas nama negara. Itu satu. Hal dari itu tujuan kami ke sini ingin menindaklanjuti hasil pertemuan kita kemarin. Ya. Poin pertama sudah disampaikan keluarga, fasilitasi kami keluarga untuk menghadap ke Dispora mempertanyakan ini. Itu saja dulu. Sampai di situ kita akan, kalau saya tambahkan kemarin, saya berharap ini waktu tidak jangan ada permainan lagi masalah waktu. Kita akan melakukan secepat mungkin. Secepat mungkin. Jadi kami berharap intinya hari ini, saat ini sudah ada jadwal kita ke Mamuju. Itu saja. Jadi ya, sedikit saya tambahkan dari belakang. Oh, terima kasih atas kesempatan ini. Kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan Maha Kuasa untuk datang di sini kembali dalam hal sama-sama bertanggung jawab atas apa yang menimpa kepada adinda kita Kristin terkait dengan dikopitkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini jelas saya sampaikan bahwa dikopitkan. Kenapa? Jelas sekali setelah keluar dari hasil PCR-nya, adinda Kristin ini dinyatakan negatif. Sehingga kami menyampaikan di sini dasar apa yang kemudian disampaikan atau dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan provinsi dalam hal ini adinda Kristin dinyatakan positif. Lalu kemudian pihak Dispora Kabupaten Mamasa ini tentu tidak boleh lepas tangan terkait persoalan ini. Sebab kenapa? Awal munculnya apa ini kan dari utusan Kabupaten Mamasa, bukan dari Mateng Pak, bukan dari Polewali. Sehingga Dispora Kabupaten Mamasa harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk kemudian memfasilitasi kami turun ke provinsi, sama-sama kita menyampaikan di sana apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi persoalan di sana sehingga adik Kristin ini dinyatakan positif. Ini yang kedua. Hal yang ketiga bahwa selama ini kami lihat bahwa Dispora ini tidak ada tanggung jawab sama sekali dari pihak adinda Kristin. Contoh kecilnya Pak, setelah dinyatakan kemarin COVID di dinas provinsi lewat dinas kesehatan provinsi, pihak Dispora kemudian tidak ada tanggung jawab sama sekali. Contoh kecilnya Pak, manakala orang dinyatakan COVID itu harusnya sesuai dengan SOP prosedural dalam hal orang terinfeksi COVID. Tapi setelah dinyatakan adinda COVID Kristin ditelantarkan begitu saja. Mana tanggung jawab dari Dispora ini? Ini yang menjadi pertanyaan kemudian. Kalau memang COVID hari ini kita tidak anggap berbahaya, kenapa adinda Kristin kemarin itu dinyatakan dilantarkan begitu saja? Datang menggunakan mobil charter rental bersama dengan yang kemarin itu dinyatakan COVID. Nah inilah yang kemudian kami tuntut hari ini, persoalan prosedural yang kami tuntut siapapun yang terlibat dalam kami akan tuntut secara keadilan. Ini yang kami tuntut, ini yang kami akan mengatakan secara keadilan baik dari pihak Dispora Kabupaten maupun dari provinsi, sama-sama kita ungkapkan apa yang terjadi di kalangan dinas
Dispora Kabupaten Mamasa. Jangan ditutup-tutupkan, karena Tuhan yang akan lihat itu. Ini saya sampaikan. Kita punya anak cucu, anak kita akan ke depan, jangan sampai ke depan kita juga disolimi dengan hal-hal seperti ini. Jadi buat apa kita buat aturan kalau memang hari ini yang selalu yang orang-orang kecil yang akan selalu didiskriminasi. Contoh kecilnya Pak, anak desa. Lahir dari anak desa, anak petani, kemudian didiskriminasi. Yang punya potensi. Namun kemudian hari ini ada Kristen didiskriminasi oleh para elit yang kemudian punya kepentingan. Saya siap sampaikan begini, kenapa? Karena ada hasil dari ISR kemudian menyatakan bahwa ada Kristen yang penting. Itu saja. Jadi tidak ada alasan kemudian pihak Dispora kemudian melepaskan persoalan ini. Jangan sampai kami turun lagi demo dan saya yang akan sikap, saya akan duduk pun di Kabupaten Mamasa manakala tidak ada sikap dari pemerintah dalam hal ini dinas Dispora. Sedikit Pak, bisa. Terima kasih. Yang pertama saya mau sampaikan ungkapan terima kasih pada pihak Dispora di sini meluangkan waktu untuk menerima kami sebagai keluarga untuk mengkomunikasikan secara jelas seperti apa duduk persoalan yang dialami oleh anak kemerdekaan kami Kristen. Pemahaman kami bahwa sebelum anak ini diberangkatkan ke Mamuju, tentunya melalui beberapa seleksi, tahapan-tahapan seleksi di kabupaten ini sehingga dia bisa diberangkatkan, dan yang memberangkatkan ke sana adalah pemerintah Kabupaten Mamasa, dalam hal ini Dispora Kabupaten Mamasa.